Ya, pemirsa Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan tentunya masih bersama dengan Investment Specialist Mega Capital Indonesia, Lianto Sudarso. Pak Lianto, tadi kita tertahan membicarakan bank digital begitu ya. Nanti juga saya akan spesifikkan ke dua emiten begitu ya, ada Agro dan juga Arto atau Bank Jago. Tadi yang ingin dilanjutkan Pak Lianto, jika melihat bank digital untuk investor, apa kemudian yang perlu dilihat? Ya, jadi mungkin menurut saya kita jangan investor jangan ikut FOMO ya. Kita harus lihat juga sentimennya bagaimana. Karena sekali lagi bank digital ini kan is about growth. Kalau kita lihat laporan keuangannya, pasti mungkin Anda berpikir tidak sebagus pergerakan harga sahamnya. Tapi sekali lagi namanya bank digital ini about growth. Jadi mungkin seperti price earning ratio atau price to book value itu kurang relevan untuk mereka. Nah, tapi begini, dulu kita mungkin ngomong banyak tentang Antam, karena masalah Tesla mau masuk, tapi ternyata sekarang pemerintah pun masih dalam tahap negosiasi. Nah, karena pertanyaannya begini, untuk bank digital sendiri, yang perlu kita pertanyakan adalah begini, setelah mereka menjadi bank digital, seberapa jago mereka ini bisa mengkonversi uang-uang itu menjadi deposito. Contoh paling gampang, mungkin kita ambil ini ya, Bank Arto gitu ya, yang sudah ada sahamnya itu, Gojek sudah memiliki salah satu sahamnya. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki GoPay gitu loh. Nah, dari GoPay itu tuh bisa berapa yang bisa dikonversi menjadikan deposito di Bank Arto-nya sendiri. Itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, dari situ kita baru bisa nih, nanti kalau udah dikonversi, udah berhasil, nah kita baru bisa lihat modalnya bank itu sekitar berapa. Nah, kalau misalnya konversi ini tidak berhasil, ya kurang bagus gitu loh. Karena mungkin nama Bank Arto tidak begitu terkenal kan sama investor. Belum sampai Gojek melirik bank tersebut dan mau dijadikan bank digital begitu. Nah, jadi sekarang perlu kita lihat dari bank digital ini seberapa suksesnya konversi dari uang-uang ini ya, seperti mungkin GoPay dan lain sebagainya untuk menjadi deposito di bank itu sendiri. Gitu. Oke, akhirnya memang performanya kita perlu perhatikan kembali begitu ya dari bank-bank digital ini, meskipun tadi Pak Lianto juga menyatakan sepertinya rasio-rasio keuangan yang mungkin secara general masih bisa kita gunakan di sektor perbankan, sepertinya agak kurang tepat juga jika akhirnya kita gunakan untuk melakukan valuasi di bank digital ya Pak Lianto? Iya, jadi kalau misalnya Anda mau investasi atau trading di saham ini, ya Anda mungkin lebih banyak mengandalkan teknikal daripada fundamental. Oke, lantas jika demikian begitu Pak Lianto, jika kita melihat Bank Jago saja, Arto, yang hari ini kembali ditutup naik 3,69% ke level 10.525, perjalanannya bahkan cukup luar biasa dari awal tahun 2021 ini. Lantas apa yang kemudian bisa diberikan begitu kepada para pemirsa? Adakah kemudian level yang dicermati atau mungkin sinyal-sinyal dari pergerakan saham Bank Jago atau Arto sejauh ini? Ya, kalau kita lihat Bank Arto ini kan terus naik ya, dan mungkin belum melakukan level belum benar-benar koreksi gitulah ibaratnya, koreksi sehat gitu loh. Dan walaupun hari ini sempat ke 9450, tapi akhirnya dia juga tutup di 10.525 ya. Ya menurut saya mungkin karena ini baru dia naik, ya saya rasa, dan kalau kita lihat indikator lainnya seperti Stochastic, bahkan MACD, ini semua udah ya menandakan overbought gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk Bank Jago sendiri, Arto sendiri ya, itu kita tunggu konsolidasi dulu. Kita mau lihat dia ini mau maintain di harga berapa dulu. Oke, tunggu konsolidasi terlebih dahulu begitu ya. Ini berarti yang belum masuk tidak perlu terburu-buru ya Pak Lianto untuk kemudian masuk ke euforia bank digital, salah satunya Arto. Lantas levelnya sendiri mungkin sedikit saja Pak Lianto. Level konsolidasinya kira-kira memang di berapa ini terlihatnya? Nah, ini kita lihat nih apakah untuk beberapa hari ke depan dia kuat nggak nih di level psikologi 10.000 terlebih dahulu. Kalau misalnya dia nggak kuat, kalau misalnya pun dia sampai ke koreksi 8.600, nah ini mungkin level-level yang menurut saya cukup menarik ya untuk diperhatikan ya.
mungkin ke kalau misalnya nggak kuat di 10.000 bisa ke 8.500, kalau 8.500 nggak kuat pun mungkin kalau dia bisa sampai turun ke 7.000, mungkin itu akan lebih menarik untuk tradingnya. Oh, wow, beberapa level begitu yang bisa diperhatikan pemirsa, level psikologis terdekat di 10.000, mungkin bisa juga menjadi tambahan informasi untuk Anda yang memperhatikan saham Bank Jago ataupun Arto sejauh ini. Sementara satu saham lainnya juga baru mulai masuk ke ranah digital, ada Bank Agro. Pak Lianto yang hari ini juga mencatatkan kenaikan untuk agro sendiri yang memang sebetulnya secara konvensional sudah berdiri sejak lama. Untuk agro, ada yang bisa kita perhatikan atau tidak ini? Nah, kalau Bank Agro ini cukup menarik ya, karena parent-nya itu Bank BRI gitu. Nah, jadi mungkin secara backingan begitu ya, secara backingan itu mungkin bisa katakan Bank Agro ini lebih bagus lah gitu. Cuma memang dari manajemennya kan juga belum mengatakan ya bagaimana nanti cara transformasinya ya. Kalau ini Bank Agro another BRI yang benar-benar digital, lalu bagaimana pembagiannya kayak gitu. Nah ini belum jelas sebenarnya gitu. Walaupun secara memang secara dia punya backingan ya atau parent di belakang company-nya kita bisa lihat lebih besar gitu loh. Gitu. Nah untuk Bank Agro sendiri hari ini juga menguat salah satu yang cukup signifikan ya di 14.15. Nah ini kita lihat nih karena dia udah di 14.15, kita lihat ya apakah besok dia bisa break nggak di 14.50. Kalau bisa break 14.50, ada kemungkinan bisa tembus ke 1.000 di atas 1.500 atau bahkan bisa katakan resistennya ini di 1.600 begitu. Oke, 1450 bisa tembus ke 1.500 atau bahkan resisten di 1.600. Tapi mungkin agro Pak Lianto lebih cocok untuk jangka pendek saja kah atau sekalian panjang saja mengingat tadi parent company-nya masih cukup oke? Kalau ini menurut saya semua yang berkaitan dengan bank digital ini masih untuk jangka pendek ya, lebih untuk trading harian aja. Oke, jangka pendek saja pemirsa termasuk agro tadi ya yang diberikan beberapa levelnya 1450 kemudian juga 1500 dan juga 1600. Hari ini agro ditutup naik 12,3% ke level 1415. Semoga tadi dua saham yang mewakili sektor perbankan dan juga bank digital bisa mewakili begitu ya jika Anda yang mungkin saat ini sedang memperhatikan kedua saham ini. Sementara itu Pak Lianto, saya juga ingin menanyakan beberapa saham yang mungkin juga sudah masuk dalam rekomendasi atau universe Anda Pak Lianto. Tadi kita sempat berbincang begitu, ada beberapa saham. Nah ini boleh kita informasikan kembali begitu ya. Tadi Anda memberikan informasi ada ICBP, kemudian juga ada Agro yang tadi sudah diulas, dan satu lagi ada Excel bahkan dari sektor telekomunikasi. Boleh kita ulas satu persatu. ICBP, Pak Lianto, kenapa kemudian bisa masuk dalam rekomendasi hari ini? Ya, jadi ya memang kalau kita lihat ya, kalau kita melihat secara fundamental ya, ICBP ini kan memang mungkin salah satu paling laggard dan juga mungkin belum begitu terlalu diperhatikan oleh investor karena kita tahu bahwa daya beli masyarakat masih lemah, inflasi masih melemah gitu ya. Nah tapi sekali lagi, bahkan Warren Buffett juga pernah bilang kalau Anda berinvestasi pada saham yang sudah populer, ya Anda tidak bisa mendapatkan return yang sangat signifikan begitu loh. Nah jadi kalau kita mau ngomongin masalah trading kan tadi ya ada Agro, ada mungkin Bank Arto, tapi kalau kita ngomong fundamental yang bagus ya itu menurut saya ICBP. Apalagi yang cukup menarik ini kita banyak yang expect bahwa nanti saat laporan keuangan 2020-nya itu di full year itu akan ada hasil konsolidasi dari akuisisi Pineville-nya mereka yang kemarin. Jadi dengan masuknya Pineville ke laporan keuangan mereka, nah itu harusnya akan lebih menarik untuk secara EPS-nya ke depannya. Oke, masih akan menarik dari sisi EPS-nya ke depan untuk ICBP. Lantas harga atau level yang bisa diperhatikan, Pak Lianto, untuk ICBP? Ya, menurut saya ini ya, anything below 9.000 menurut saya masih sangat murah sih. Oke, di bawah 9.000. Mungkin level psikologi di sini 8.500 begitu. 8.500 menjadi level psikologis, di bawah 9.000 masih menarik untuk bisa diperhatikan. Sementara itu hari ini CBP ditutup naik 1,17% ke level 8.650. Saham rekomendasi Pak Lianto yang pertama. Kita bergeser ke berikutnya, tadi ada Agro yang sebetulnya sudah diberikan informasinya begitu ya tadi. Jadi langsung saja kita bergeser ke saham berikutnya, ada Excel. XCL, nah ini sektor telekomunikasi diwakili oleh Excel. Bisa diberikan view-nya Pak Lianto?
Ya, kalau menurut saya Excel juga cukup menarik. Salah satunya memang apa namanya paling lagged ya di antara yang lain. Tapi kalau saya lihat Excel sebenarnya begini, secara general ya, sektor telekomunikasi itu tahun ini harusnya cukup menarik. Karena kenapa? Karena dari Omnibus Law sendiri itu banyak banget peraturan yang menguntungkan sektor telekomunikasi. Contohnya seperti bisa konsolidasi tower, boleh sharing tower gitu ya, yang otomatis akan mengurangi beban operasional mereka, itu satu. Kedua, mereka juga boleh melakukan merger and acquisition, boleh konsolidasi, nah gitu. Jadi ya kita lihat aja contohnya nanti, kalau misalnya si Indosat sama Huntington-nya berhasil merger, ya pasti Excel-nya akan cari pasar yang baru, begitu. Oke, jadi memang ini masih cukup menarik perkembangannya sampai dengan sejauh ini, termasuk juga Excel yang tadi Anda sebut juga masih cukup laggard. Rekomendasinya untuk Excel, untuk harga atau levelnya Pak Lianto? Ya, anything below 2.200 menurut saya masih sangat menarik. Oke, di bawah 2.200 masih menarik. Hari ini Excel ditutup turun 2,7% pemirsa ke level 2.160. Ya, itu tadi beberapa saham rekomendasi dari Pak Lianto. Semoga bisa menambah universe Anda begitu ya, ataupun acuan untuk perdagangan di esok hari. Sementara itu Pak Lianto, dari saham pilihan Anda di hari ini, saya ingin menyapa pemirsa yang sudah bertanya melalui WhatsApp interaktif kami. Ada Ibu Lisa di Surabaya menanyakan saham Astra, kemudian Andi di Bintaro menanyakan saham GMFI. Tapi nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak Lianto usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.